أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari Jumat, kita tahu apa yang ada menjadi keutamaan pada hari Jumat yang tidak dimiliki hari-hari yang lain. Di mana kita tahu ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kita tahu bagaimana keutamaan datang awal ketika waktu sholat Jumat. Kita tahu apa pentingnya mendengar khutbah Jumat. Kita tahu bagaimana istimewanya hari Jumat di antara hari-hari yang lain, di mana ada nilai yang tidak menjadi nilai hari-hari yang lain, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana hari Jumat memiliki keutamaan yang tidak dimiliki hari-hari yang lain, dan kita mengikuti beliau bukan karena kita tahu, bukan hanya kita sekedar mengikuti beliau, tapi karena kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan itu niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hak, maka ikuti. Ini batil, maka jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang diberikan Rasul, ambillah, pegang dengan kuat. Dan apa yang telah dilarang oleh Rasul, fantahu, selesai, berhenti, bertaubat. Itulah prinsip agama kita. Qul ati'ullaha wa rasul, taatilah Allah dan juga Rasulnya. Kenapa? Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Maka orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menang di dunia wal akhirah.
di dunia dan di akhirat. Maka setelah kita tahu dengan apa yang menjadi perjuangan Rasul dengan dakwahnya, dengan para pengorbanan sahabat-sahabatnya yang menjadi syuhada radhiyallahu taala anhum, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, bersalawat. Ketika Nabi Muhammad namanya disebutkan, ketika Nabi Muhammad, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab. Ketika nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka sebutkanlah, maka ucapkanlah, maka lantunkanlah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasanya lisan ini berat, rasanya lisan ini mengikuti teman-teman hanya di samping dengan seakan nilainya remeh solawat itu. Tapi apa yang menjadi solawat itu mahal. Ketika kita paham siapa itu Nabi, siapa itu para sahabat, bagaimana perjalanan mereka mendakwahkan Islam, apa yang mereka korbankan demi Islam, yang kita nikmati pada hari ini. Rasa cinta kita kurang karena kita tidak mengenal bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk umatnya. Karena tidak ada yang lebih sayang, tidak ada yang lebih peduli, tidak ada yang lebih perhatian kepada umatnya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang telah disebutkan tadi, Rasul mengatakan bahwa ini hak, maka ikutilah. Jika ini adalah haram, maka selesai sudah, jangan dilakukan lagi. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan salah satu cara untuk kita mencintai Rasul dan merealisasikannya adalah ketika kita bisa hidup dengan sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka dengan fattabi'uni kita menjadi mulia. Maka dengan fattabi'uni kita menjadi bahagia. Maka dengan fattabi'uni kita menjadi ahlu surga. Maka dengan fattabi'uni kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena fattabi'uni, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah rahimakumullahu jami'an untuk fattabi'uni, untuk selalu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti nyata cinta kita kepada beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah hidup di zaman di mana Islam sudah menjadi asing kembali. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Maka kita sudah hidup di zaman itu di mana sunnah menjadi sesuatu yang asing, menjadi sesuatu yang diremehkan, menjadi sesuatu yang diperolok-olokkan, dijadikan candaan, diremehkan, dilupakan, ditutup-tutupi dari umat Islam. Maka marilah kita hidup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bukan karena kita hanya menuruti apa yang beliau katakan, tapi tumbuhkanlah cinta yang murni, semurni-murninya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika pernah terbesit, jika pernah terlewat, jika pernah terbayang di pikiran kita, andaikan, seandainya saya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti saya ada di barisan depan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dihina, sedang diserang, sedang diganggu oleh kaum musyrikin. Sungguh saya pasti ada
di barisan depan. Jika pernah terbayang seperti itu, maka bagaimana antum di zaman sekarang? Apakah antum menjadi orang yang paling pertama untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah antum hanya diam saja ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Apakah antum hanya akan menerima ridho dengan apa yang mereka katakan, dengan perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka pikirkan lagi, apakah kita sudah menjadi orang yang berada di barisan depan untuk menghidupkan sunnah Rasul, untuk membela Rasul, untuk bangga dengan hidup dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga aku dicintai lebih dari dirinya sendiri, dari orang tuanya dan juga anak-anaknya serta seluruh manusia di alam. Karena tidak ada yang lebih peduli, tidak ada yang lebih cinta, tidak ada yang lebih sayang kepada umatnya melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan terus mengatakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini surga, ini neraka. Maka dengan kasih sayangnya kita dapat terbimbing hingga kita dapat hadir pada hari ini dengan tahu apa itu sholat Jumat, apa itu kepentingan kita untuk sholat Jumat, apa hukum mendengar khutbah Jumat, apa spesialnya hari Jumat di antara hari-hari yang lain. Itu karena kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman ini sangat layak, sangat harus ditanyakan dari diri kita sendiri, untuk hati kita sendiri. Manil ladzi yaqumu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Manil ladzi yastaqimu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Manil ladzi yafrahu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aina kuntum ya ayyuhal muslimun? Maka di mana hati ini ketika ada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilupakan? Maka di mana hati ini? Tanyakan kepada hati kita berkali-kali, berulang lagi dengan tanpa rasa bosan untuk terus memperbaharui iman kita, untuk terus hidup dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah rahimakumullah jami'an, untuk kita terus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul nggak hadir bersama kita. Kalau kalian berpikir, tapi Rasul nggak ada ketika saya sedih, tapi Rasul nggak hidup bersama saya, tapi saya nggak ketemu Rasul. Syabab, yang mengajarkan hadis tentang solat siapa? Siapa yang mengajarkan hadis tentang azan? Siapa orang yang menjelaskan hadis tentang birrul walidain? Maka siapa yang diambil perkataannya tentang keutamaan thalabul ilmi? Siapa yang dulu pergi ke Taif lalu dilempari batu hingga kakinya berdarah hingga kita menikmati Islam yang kita rasakan pada hari ini? Tentu jawabannya hanya satu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala derita, berat, tantangan ketika beliau berdakwah, disertai dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, kita dapat merasakan indahnya Islam pada hari ini. Maka syukurilah nikmat tersebut, maka renungkanlah nikmat tersebut dengan kita selalu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak terlepas juga Al-Quran yang ada di hadapan kita, Al-Quran yang sering kita baca tiap hari, adalah disampaikan melalui lisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau tanpa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, kita akan menjadi sesuatu yang hina daripada binatang ternak. Alangkah
Nikmatnya ketika seseorang bisa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaati apa yang menjadi sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang begitu banyak fitnah, dan disitulah sesungguhnya kita diuji apakah apa yang kita ikrarkan dari kalimat syahadat itu benar ataupun hanya sekedar perkataan saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran azizan min indik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu ilaika yarji'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun antum mada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa'asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan salihan yurdika anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.